Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren NWDI Prian adalah sebuah lembaga pendidikan swasta yang terletak di Dusun Prian Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Madrasah ini didirikan pada 18 Juli tahun 1988 dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Mutakin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah YP3D MNWDI dengan status akreditasi B. MANW berkomitmen untuk membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia, sesuai dengan visi yang diembannya. MANWDI Prian memiliki misi yang mulia, antara lain meningkatkan kecerdasan peserta didik dalam iman, ilmu, dan sosial, serta mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik. Madrasah ini juga berupaya membiasakan peserta didik berakhlak mulia dan meningkatkan kompetensi pendidik secara berkesinambungan. Dengan luas tanah 840 meter persegi yang dimiliki yayasan, MANW menyelenggarakan pendidikan pada waktu pagi hari untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Madrasah Aliyah Nahdlatul Watan terus berupaya menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berkarakter. Melalui perjalanan panjang sejak era kolonial hingga sekarang, Yayasan Darul Mutakin NWDI Prian tetap konsisten dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak, mengikuti jejak pendirinya yang penuh dedikasi. Dengan dukungan masyarakat dan yayasan, madrasah ini siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Yayasan Pendidikan Darul Mutakin NWDI Prian menjadi salah satu lokasi yang relevan bagi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Hamzah Wadi, khususnya dalam program asistensi mengajar. Sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan akademik dan karakter, sekolah di Yayasan Prian menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu eksakta seperti matematika, fisika, informatika, dan biologi dalam praktik pembelajaran langsung. Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hamzah Wadi yang melaksanakan asistensi mengajar di MANW akan terlibat dalam proses pembelajaran, mulai dari persiapan materi, penyampaian konsep ilmiah, hingga evaluasi hasil belajar siswa. Madrasah ini memiliki lingkungan yang mendukung eksplorasi metode pembelajaran kreatif, seperti pendekatan kontekstual dalam matematika atau eksperimen sederhana di laboratorium untuk mata pelajaran sains. Selain aspek akademik, mahasiswa akan berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas MANWD, integrasi antara sains dan agama, seperti penerapan etika penelitian dalam Islam atau diskusi tentang kontribusi ilmuwan muslim di bidang sains, dapat menjadi nilai tambah dalam asistensi mengajar. Hal ini sejalan dengan kurikulum MANW yang menekankan keseimbangan ilmu umum dan agama. Melalui program asistensi mengajar di MANWDI Prian, mahasiswa FMIPA Universitas Hamzah Wadi tidak hanya mengasah keterampilan mengajar tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi calon pendidik atau peneliti di bidang MIPA untuk berkontribusi secara nyata dalam memajukan pendidikan Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah: pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Kedua, memberikan pengalaman bagi mahasiswa melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan. Ketiga, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu manfaat bagi asistensi mengajar. Manfaat bagi mahasiswa: pertama, memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam merancang perangkat pembelajaran.
Kedua, memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ketiga, meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi guru yang harus dikuasai. Keempat, memberikan pengalaman bagi mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan pada analisis kurikulum, perkembangan peserta didik yang berorientasi pada HOTS. Kelima, memberikan pengalaman bagi mahasiswa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpusat kepada peserta didik. Keenam, memberikan pengalaman bagi mahasiswa melakukan penilaian secara autentik dan melaporkan hasil belajar peserta didik, serta menganalisis hasil belajar peserta didik. Ketujuh, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Kedelapan, meningkatkan kemampuan mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya ke dalam pembelajaran di sekolah. Kesembilan, meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam mengembangkan kepribadiannya sebagai calon guru. Manfaat bagi program studi. Pertama, tercapainya salah satu profil lulusan program studi yaitu calon pendidik profesional. Kedua, memperoleh umpan balik atau masukan dari sekolah guna pengembangan kurikulum program studi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Manfaat bagi satuan pendidikan sekolah. 1. Memperoleh kesempatan kepercayaan untuk berkontribusi menyiapkan calon guru yang profesional. Kedua, mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan pengembangan di sekolah. Berikut merupakan sarana dan prasarana yang ada di Yayasan Pendidikan Darul Mutakin NWDI Prian. Pertama, ruang belajar, ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium komputer. Kedua, ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU dan ruang konseling. Ketiga, ruang umum lapangan, masjid dan tempat parkir. Keempat, ruang pendukung, ruang OSIS, gudang, tempat wudhu dan toilet siswa dan guru. Selama menjalani asistensi mengajar di Prian, mahasiswa Universitas Hamzan Wadi terlibat dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga pengembangan diri dan interaksi sosial dengan warga sekitar. Berikut adalah rincian kegiatan yang dilakukan. Pertama, mengajar dan belajar. Mahasiswa secara aktif mengajar mata pelajaran terkait MIPA, seperti matematika, fisika, informatika, atau biologi, sesuai dengan kurikulum sekolah. Selain mengajar, mereka juga belajar dari guru pamong mengenai metode pembelajaran efektif, manajemen kelas, dan penilaian hasil belajar siswa. Proses ini memperkaya pengalaman pedagogis mahasiswa sebagai calon pendidik. Kedua, komunikasi dengan warga Prian sebagai bagian dari program Moskow Mondok Sementara.
mahasiswa diwajibkan untuk berinteraksi dengan masyarakat Prian. Mereka menjalin komunikasi dengan warga setempat, memahami budaya lokal, serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong atau pertemuan warga. Hal ini membantu mahasiswa membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Ketiga, menjalin hubungan dengan guru-guru, khususnya guru pamong. Mahasiswa bekerja sama dengan guru-guru di sekolah, terutama guru pamong yang bertugas membimbing mereka. Kolaborasi ini mencakup diskusi tentang perencanaan pembelajaran, evaluasi siswa, dan pengembangan materi ajar. Hubungan yang baik dengan guru pamong juga memudahkan mahasiswa dalam beradaptasi dengan budaya sekolah. Keempat, doa bersama di posko. Sebagai lembaga berbasis pesantren, MANWD mengutamakan nilai-nilai religius. Mahasiswa turut serta dalam kegiatan doa bersama di posko magang, yang dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat spiritualitas dan kebersamaan antar peserta magang. Kelima, mengawasi ujian akhir sekolah. Mahasiswa diberi tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan ujian akhir sekolah, memastikan ujian berjalan lancar dan tertib. Kegiatan ini melatih kedisiplinan serta kemampuan mahasiswa dalam mengelola situasi formal di lingkungan sekolah. Keenam, ikut serta dalam kelas meeting. Kelas meeting adalah kegiatan pasca ujian yang berisi perlombaan atau hiburan antar kelas. Mahasiswa berpartisipasi dalam merancang dan memeriahkan acara ini, baik sebagai panitia maupun pendamping siswa. Kegiatan ini mempererat hubungan mahasiswa dengan siswa MANW. Ketujuh, melaksanakan program kerja mahasiswa. Mahasiswa merancang dan menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi sekolah, seperti yang sudah dilaksanakan, yaitu workshop deep learning. Program ini dirancang untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Kedelapan, ikut serta dalam MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Mahasiswa membantu pelaksanaan MPLS bagi siswa baru dengan kegiatan seperti pengenalan kurikulum, tata tertib sekolah, dan permainan edukatif. Peran mahasiswa dalam MPLS membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kesembilan, meriahkan HUT Prian. Mahasiswa turut berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun HUT Desa Prian, baik melalui pentas seni, lomba masyarakat, atau kegiatan sosial. Partisipasi ini menunjukkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kehidupan masyarakat setempat. Siswa menunjukkan beragam ekspresi yang dinamis dan antusias ketika diajar oleh mahasiswa FMIP Universitas Hamzan Wadi. Interaksi yang segar dan metode pembelajaran kreatif dari para mahasiswa menciptakan suasana kelas yang lebih hidup dan menarik. Pertama, antusiasme dan rasa penasaran yang tinggi. Siswa terlihat lebih bersemangat ketika mahasiswa memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang berbeda, seperti penggunaan eksperimen sederhana dalam sains atau permainan matematika interaktif. Mata mereka seringkali berbinar saat melihat demonstrasi praktikum, seperti reaksi kimia atau percobaan fisika, yang memicu pertanyaan-pertanyaan kritis seperti, "Kok bisa begitu, Kak?" Atau "Apa lagi yang akan kita coba besok?" Kedua, keterlibatan aktif dalam diskusi. Dengan gaya mengajar mahasiswa yang lebih dekat dengan usia siswa, suasana kelas menjadi lebih santai namun tetap fokus. Siswa tidak ragu untuk mengungkapkan pendapat atau bertanya, terutama ketika topik dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat belajar matematika tentang perbandingan, siswa aktif memberikan contoh dari kebiasaan mereka di pasar atau di rumah. Ketiga, ekspresi tertawa dan gairah belajar. Humor dan candaan mahasiswa yang relatif lebih muda sering memicu tawa riang di kelas. Siswa menikmati dinamika mengajar yang tidak kaku, seperti kuis berhadiah atau permainan edukatif. Namun, mereka tetap serius ketika materi yang sulit dijelaskan, seperti aljabar atau teori atom, dengan ekspresi konsentrasi yang terlihat dari raut wajah mereka yang tegang. Keempat, respon positif terhadap metode pembelajaran kreatif. Ketika mahasiswa menggunakan media pembelajaran visual, video, infografis, atau alat peraga, siswa menunjukkan ketertarikan dengan cara berseru, "Wah, keren!" atau "Ajarin kami buatnya, Kak." Ekspresi kekaguman ini terutama terlihat saat mahasiswa membawa alat praktikum seperti laptop. Kelima, rasa hormat dan kekeluargaan. Siswa yang terbiasa dengan nilai-nilai pesantren menunjukkan sikap hormat kepada mahasiswa, seperti memanggil Kak,
Mereka juga tidak sungkan meminta bantuan tambahan di luar jam kelas, misalnya dengan berkata, "Kak, nanti sore bisa bimbing kami mengerjakan PR," sambil tersenyum ramah. Keenam, ekspresi bangga saat berhasil. Ketika siswa berhasil menyelesaikan soal sulit atau proyek sains dengan bimbingan mahasiswa, raut wajah mereka tampak bangga dan percaya diri. Sorak-sorai seperti "Yes, akhirnya paham," sering terdengar, terutama setelah sesi belajar kelompok atau presentasi. Ketujuh, sedih saat masa asistensi berakhir di akhir program. Siswa kerap menunjukkan ekspresi haru, seperti memeluk mahasiswa atau meminta foto bersama sebagai kenang-kenangan. Ungkapan seperti "Jangan lupa visit kami lagi, Kak," atau "Kangen kelas seru kayak gini," mencerminkan ikatan emosional yang terbangun selama proses pembelajaran.